Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 10 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sabda-Mu menuntun langkah kami dalam kebenaran. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dan setia melaksanakannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 38 sampai 42. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kemarin dalam sabda Tuhan kita diajak untuk menjadi sesama bagi orang lain, menjadi berkat dalam hidup kita dengan mencintai sesama, tanpa memandang, tanpa melihat latar belakang orang itu, dan meskipun orang itu tidak kita kenal. Hari ini, dalam sabda Tuhan diperlihatkan bagaimana kita diajak untuk mencintai Tuhan. Cara terbaik untuk mencintai Tuhan adalah mendengarkan Dia seperti yang dilakukan oleh Maria. Duduk dekat kaki Yesus, layaknya seorang murid. Maria melakukan apa yang diinginkan Bapa, dengarkanlah Dia. Sesungguhnya mendengarkan adalah hal pertama yang Tuhan ingatkan dari kita. Hukum cinta kasih didahului dengan perkataan, "Dengarlah hai orang Israel." Amat logis bahwa nanti setelah kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita, baru kita bisa melaksanakannya. Dengan demikian, tindakan yang kita ambil itu berdasarkan pada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah keluarga Maria dan Marta yang hari ini disampaikan dalam sabda Tuhan mau mengajak kita bagaimana kita menyambut Tuhan dan mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Kita membiarkan dan keluar dari segala aktivitas kita ketika Tuhan hadir dalam diri kita. Kita mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan lewat seluruh pengalaman hidup kita. Dan dari situ kita diajak untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sabdakan kepada kita itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, bersama keluarga Maria dan Marta,
kita menjadi pendengar yang baik. Agar dengan mampu mendengar, kita pun mampu untuk mewujudkan sabda Tuhan itu dalam tindakan kita setiap hari. Karena Tuhan yang selalu membimbing, menyertai seluruh perjalanan pesiarahan hidup kita. Ya Tuhan, semoga firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi hidup kami. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.